Bab 810. Banyak murid berpikir bahwa kali ini Ye Lingtian pasti akan kalah. Belum lagi Mu Changkong, penguasa alam Grandmaster. Ye Lingtian akan kesulitan mengalahkan bahkan 5 tetua. Terlebih lagi, ada ribuan murid biasa dengan kekuatan luar biasa di Sekte Hunyuan. Jika mereka bergabung bersama, bahkan jika itu menggiling, mereka dapat menggiling Ye Lingtian sampai mati. Sekte Primordial telah bersiap selama berhari-hari untuk membuat Ye Lingtian datang dan pergi. Wah, apakah Ye Lingtian yang memenggal Fei Yang dan mengancam lelaki tua itu untuk berlutut untuk menyambutnya? Mu Changkong menatap Ye Lingtian dengan keras kepala dan bertanya dingin, "Ini hanya aku." Ye Lingtian mengangguk dan menjawab dengan ringan, niat membunuh Mu Changkong yang kuat tidak membuatnya merasa takut sama sekali. Jika itu adalah orang biasa, itu pasti sudah lama sekali takut ke tanah. Melihat Ye Lingtian mengakuinya dengan tegas, Mu Changkong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Meskipun dia siap secara mental, dia masih sedikit terkejut. Ye Lingtian jauh lebih muda dari yang dia kira. Menurutnya, untuk bisa mengalahkan Hua Fei Yang, setidaknya dengan kekuatan puncak, kekuatan gelap, diperkirakan dia adalah seorang pria parubaya berusia 30-an atau 40-an, dan Ye Lingtian di depannya tampak beberapa tahun lebih muda dari Hua Fei Yang. Mungkinkah dia memiliki kekuatan seorang Grandmaster? Jika seorang Grandmaster yang berusia kurang dari 30 tahun menyebar, itu akan cukup untuk mengejutkan seluruh Tianan. Anda tahu, meskipun China memiliki wilayah yang luas, berita itu menyebar dengan sangat cepat, terutama di dunia seni bela diri. Berita menyebar lebih cepat daripada di antara orang-orang. Saya tidak tahu berapa banyak. Jika sebuah sekte menghasilkan seorang jenius, itu pasti akan menyebarkan ketenarannya dalam semalam. Ada sangat sedikit Grandmaster di bawah usia 30 tahun, dan masing-masing dari mereka adalah eksistensi di atas awan. Sebelum hari ini, Mu Changkong belum pernah mendengar tentang Ye Lingtian, yang membuatnya agak tidak yakin dengan latar belakang Ye Lingtian. Namun, ini tidak berarti bahwa dia takut. Dia telah dipromosikan ke negara master selama lebih dari 10 tahun, dan memiliki banyak pengalaman tempur, belum lagi pencapaiannya yang luar biasa. Hanya satu kesempatan lagi untuk memasuki surga kedua. Sekarang, bahkan jika Ye Lingtian adalah seorang Grandmaster, membunuh murid-muridnya dan menghancurkan pemandangan, jika dia tidak menyelamatkan muka, bagaimana dia bisa berdiri di sungai dan danau? Orang tua itu sendiri, dia masih tidak menunjukkan kepengecutannya. Mu Changkong tampak seperti tidak tersenyum. Melihat ekspresinya, banyak murid di Sekte Primordial merinding untuk beberapa saat, dan rasa dingin menjalar dari tulang punggung ke bagian belakang kepala. Setiap kali Mu Changkong menunjukkan ekspresi seperti itu, seseorang akan kurang beruntung. Kamu bukan harimau atau singa, kamu hanya seekor anjing tua. Mengapa aku harus takut? Ye Lingtian bertanya kembali, menatap langsung ke arah Mu Changkong. Nadanya sangat datar, tanpa rasa takut sedikit pun, sama sekali tidak memandang mata master seni bela diri Tianan ini. Apa yang kamu katakan? Mu Changkong tertegun sejenak, lalu meledak menjadi marah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Lingtian akan berani menghadapinya. Anak muda, jangan kasar. Mu Changkong mengeluarkan raungan marah. Kemarahan di hatinya benar-benar dipicu oleh Ye Lingtian, dan semua orang yang hadir bisa merasakan kemarahan Lingtian. Seorang murid bergegas ke sisi Mu Changkong dan buru-buru melaporkan, "Tuan, bajingan ini baru saja menghancurkan tubuh emasmu di aula depan." Bab 811. Apa? Mendengar berita ini, Mu Changkong sangat marah. Pakaiannya terbuka, dan aura menakutkannya meletus. Semua orang di sekitarnya gemetar dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Semua orang merasakan kemarahannya yang luar biasa, seolah membakar langit dan menghancurkan dunia. Anda harus tahu bahwa tubuh emas jasa dibangun untuknya oleh sejumlah keluarga kaya di selatan dunia. Setelah pembentukan tubuh emas jasa dan kebajikan, banyak tokoh terkemuka di Tianan telah datang untuk memberikan penghormatan. Dan para peziarah yang datang ke Gunung Kincang terus memberi penghormatan kepada tubuh emas. Murid-murid Hunyuanmen juga sangat menghargai tubuh emas ini. Setiap hari dari pagi hingga malam, saya tidak tahu berapa kali menyekanya. Bahkan air yang digunakan untuk menyeka diambil dari gankuan di puncak gunung.
tubuh pahala emas adalah hal yang hebat bagi Mu Changkong, dan ini adalah hal yang sangat mulia di Daxia. Hanya dewa berjasa yang telah meninggal, atau makhluk abadi legendaris, yang memiliki kualifikasi untuk membentuk tubuh emas yang berjasa. Namun, Mu Changkong adalah orang pertama di seni bela diri di Provinsi Tianan, tuannya seperti naga, dan dia tinggi di atas, bahkan jika dia membentuk tubuh emas secara pribadi, pada dasarnya tidak ada yang berani mengendalikannya. Gubernur Tianan tidak akan melaporkan masalah ini ke ibu kota kekaisaran. Tetapi dia sangat gembira karena ada seorang Grandmaster yang bertanggung jawab. Setiap hari ketika dia melewati tubuh emas kebajikan yang berjasa, Mu Changkong tidak bisa menahan untuk tidak mengelus janggut dan senyumnya. Sangat puas, siapa yang tahu sekarang, tubuh emas dengan banyak arti ini telah dihancurkan oleh Ye Lingtian. Kamu adalah anjing yang sangat besar, Mu Changkong meraung, matanya seperti pedang. Dan dia membunuh Mu Changkong secara langsung, dengan mata normal. Ye Lingtian menikam Ye Lingtian, tanpa rasa takut sedikit pun, dia membalas, kapan Anda bisa membeli tubuh emas jasa dan kebajikan dengan uang? Anda tidak layak untuk patung berdiri dari seorang master sekte belaka dari dinasti Yuan primordial. Ye Lingtian sangat marah, ketika dia melihat tubuh emas kebajikan dan kebajikan sebelumnya, di medan perang. Para prajurit yang memberikan hidup mereka untuk Daxia, dan banyak martir yang mengorbankan hidup mereka. Semuanya hanya meninggalkan satu monumen tanpa sepatah kata pun. Bagaimana mungkin seorang Mu Changkong biasa dapat membentuk tubuh emas? Kebajikan macam apa dia? Hal macam apa kamu? Kamu berani berbicara tentang orang tua ini seperti itu, kata Mu Changkong dengan dingin. Ekspresi Ye Lingtian tetap tidak berubah. Dan dia berkata dengan dingin, sebagai warga negara Daxia, Anda harus tahu betul bahwa umumnya hanya orang suci yang mati yang dapat membentuk tubuh emas jasa. Kalimat ini dapat dianggap sebagai kutukan, tetapi Mu Changkong melakukannya, tidak memperhatikan. Dia mencibir, dan berkata dengan sangat bangga, selama bertahun-tahun, lelaki tua ini telah melakukan upaya besar untuk mengendalikan sekte primordial. Berkembang menjadi sekte nomor 1 di Tianan. Ada banyak bakat di bawah pintu, dupa kuat, dan ada seorang lelaki tua yang bertanggung jawab. Tianan tidak akan lagi bermasalah di malam hari. Mengapa tidak membangun tubuh emas jasa? Ia merupakan suatu kehormatan bagi Provinsi Tianan untuk memiliki master sekte di sini. Dulu ada banyak penjahat di Tianan, bukankah itu jasa terbesar, tubuh jasa untuk guru? Bab 812. Para murid dari Sekte Hunyuan semua merasa bahwa membentuk badan jasa emas untuk Mu Changkong adalah hal yang wajar. Tampaknya karena Mu Changkong, Provinsi Tianan benar-benar menjadi damai. Mendengar pujian dari banyak murid, Mu Changkong bahkan lebih bangga, menatap Ye Lingtian sambil tersenyum, dan berkata, perhatikan baik-baik. Inilah yang pantas, tubuh emas lelaki tua itu adalah harapan orang-orang, pantas mendapatkan namamu. Ye Lingtian mengangkat alisnya, menunjukkan senyum sarkastik, Mu Changkong, karena kamu sangat tidak tahu malu, aku akan datang untuk membantumu mengingat dan melihat berapa banyak hal jahat yang telah dilakukan Hunyuan Men selama bertahun-tahun. Lazy, bawa dokumen itu. Wei Lei segera mengerti kata-katanya, dan buru-buru membaca Ye Lingtian dengan kepala tertunduk, lalu menyerahkan dokumen yang sudah disiapkan sejak lama di depan ribuan orang. Dia membaca dengan keras, dia menggunakan kekuatan batinnya, dan suaranya yang nyaring dapat didengar oleh semua orang. 10 tahun yang lalu, tidak lama setelah Anda mendirikan Hunyuan Men, tetapi Anda menindas pria dan wanita di Tianan, dan murid Anda menyukai mereka. Siapapun yang merindukanmu, naiklah ke gunung. Jika keluargamu menghalangimu, kamu akan menghajarnya. Saat itu, ada ratusan korban. Setelah mendengar ini, banyak murid Sekte Hunyuan mengubah ekspresi mereka. Agak tidak wajar. Saya tidak berpikir bahwa apa yang saya lakukan saat itu akan diucapkan di depan umum. 5 tahun yang lalu, ada banjir di Provinsi Tianan, dan jumlah orang yang terkena dampak mencapai 800.000. Gubernur memanggil semua sekte besar di provinsi, buka gerbang gunung untuk menerima para pengungsi. Gerbang Hunyuan menutup gerbang, menutup ribuan pengungsi yang terlantar. Mendengar ini, beberapa murid menundukkan kepala, dan mereka jelas tentang ini.
Ada kelaparan lagi di Provinsi Selatan 3 tahun lalu, dan setiap sekte mengeluarkan biji-bijian untuk membantu orang-orang. Tetapi orang Hunyuanmen mengambil kesempatan untuk menaikkan harga makanan dan menghasilkan banyak uang. Lebih banyak murid Hunyuanmen merasa tidak nyaman. Pahami mengapa Ye Lingtian bahkan dapat mengetahui rahasia semacam ini. 2 tahun yang lalu, Hunyuanmen mengadakan apa yang disebut konferensi kacau di Tianan atas nama penerimaan luas orang-orang percaya, mengumpulkan miliaran dolar dengan gila-gilaan. Wajah banyak wali dan menteri tamu berubah. Zhang Kong mengangguk, tetapi mereka terutama bertanggung jawab. Setahun yang lalu, ada seorang murid dari sekte kecil, hanya karena dia mengatakan sesuatu yang buruk tentangmu, tuanmu, dan kamu mengirim seseorang untuk bergabung dengannya, dicabut. Seluruh sekte memiliki total 106 orang, termasuk 1 atau 2 orang, bayi-bayi, semuanya mati. Wajah kelima tetua tiba-tiba menjadi sangat suram, dan mereka membantai sekte kecil itu, dan mereka berlima mengambil tindakan. 3 hari yang lalu, Hua Fei Yang, murid dekat Tuanmu Mu, menyerang orang-orang biasa di kelompok pendaratan Raja Laut Cina Timur, melukai orang, menghancurkan barang-barang, dan hampir menyiksa Gao Yang, presiden kelompok pendaratan raja, sampai mati. Lingtian menutup dokumen itu. Dengan dingin tanah melirik Mu Changkong, jangan katakan bahwa semua ini dilakukan oleh murid-muridmu, tanpa persetujuanmu. Siapa yang berani bertindak omong kosong tanpa kamu menjadi pendukung mereka? 2 Kamu berada di Yuanmen, dan kamu berani mengatakan bahwa kamu telah berkontribusi pada Provinsi Tianan. Ye Lingtian menghitung kejahatan, dan suara satu orang banjiri ribuan murid di sekte primordial. Dan sekarang dia secara terbuka menuduh Mu Changkong tidak memberinya wajah sama sekali. Pada saat ini, para murid dari sekte primordial semuanya terdiam, menundukkan kepala mereka dalam diam, karena mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Lingtian adalah kebenaran. Ye Lingtian mengungkapkan asal-usul sekte primordial. Tiba-tiba, suara Ye Lingtian terangkat, nyaring dan kuat, seperti auman singa Buddha, bergema di antara penonton. Seperti Anda, sekte seperti itu menyembunyikan kotorannya. Nurul adalah ngengat dan tikus di Provinsi Tianan. Jika terus ada, itu hanya akan membawa masalah. Ke satu sisi, bertindak untuk surga dan mengembalikan seluruh Tianan, dunia yang cerah. Bab 813 di depan ribuan murid sekte Hunyuan. Ye Lingtian menghitung kejahatan sekte Hunyuan selama bertahun-tahun, keadilan yang dia katakan sangat menakjubkan, dan ada suasana arogansi yang tersirat, yang membuat banyak murid merasa sedikit malu dan perlahan menundukkan kepala. Murid biasa ini tidak mengatakan bahwa mereka tahu 100% dari semua hal jahat yang dilakukan Hunyuanmen, tetapi mereka pasti tahu 80% dari mereka. Namun, tidak ada yang berani menanyai Ye Lingtian di depan semua orang di sekte Hunyuan sebelumnya. Oleh karena itu, sekte Hunyuan berasal dari atas ke bawah, dan mereka semua berpikir bahwa mereka tidak bersalah. Karena ada Grandmaster yang bertanggung jawab, mereka dapat mendominasi dan tidak memiliki keraguan. Gagasan seperti itu hampir mendarah daging di hati para murid sekte Hunyuan. Hari ini, Ye Lingtian mengesankan dan benar, menunjukkan banyak kejahatan mereka. Bahkan, dia baru saja menyebutkan sebagiannya. Masih banyak kejahatan menindas pria dan wanita, dan mengumpulkan uang secara gila-gilaan di Hunyuanmen. Tetapi dia belum menyebutkannya. Anak laki yang pandai berbicara, mendengar ucapan Ye Lingtian, Mu Changkong tiba menjadi marah, dan cahaya terang melintas di matanya. Dia benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kata-kata Ye Lingtian akan begitu tajam, dan hanya dengan beberapa kata, dia akan mencapai titik sakit dari seluruh sekte primordial. Selain itu, dia, ketua sekte yang mendirikan sekte Hunyuan, juga telah menjadi kejahatan nomor 1 dalam tuduhan Ye Lingtian. Jika menyebar, itu akan mempengaruhi reputasi seluruh sekte. Ini semua fakta, bukan hanya buatanku. Balok atas tidak benar dan balok bawah bengkok, dan Hunyuanmen melakukan kejahatan keji. Kamu, pemilik pintu, adalah yang terburuk. Ye Lingtian berkata dengan dingin. Ini hanya kata-kata sampinganmu. Tidak ada bukti sama sekali. Bocah nakal, kamu datang ke gerbang primordialku untuk memfitnah orang tua ini. Hari ini,
kamu harus membayar harga yang menyakitkan. Di mata Mu Changkong, aura pembunuh yang tersembunyi melintas di pintu Ye Lingtian. Di depan begitu banyak murid, dia menghitung kejahatannya. Mu Changkong tahu bahwa jika dia tidak dapat menemukan jalan kembali, moral sekte primordial akan hancur. Akan mengikuti anjlok, bahkan prestise pemilik pintu akan sangat terpengaruh secara negatif. Boom! Mu Changkong melangkah keluar dengan tiba-tiba. Jubah Tao di tubuhnya bergerak tanpa angin, seperti prajurit Tao dan Raja Buddha, meledak dengan aura yang menghancurkan bumi, dan ruang di sekitarnya adalah salah satunya. Dia memelototiku, Ye Lingtian, dan memarahi, "Nak, kamu jelas membunuh Tuer Fei Yangku," memenggal kepalanya, dan mengirimkannya ke pintu kami untuk mempermalukan kami. Sekarang kamu memamerkan kekuatanmu dan menipu orang terlalu banyak, kamu adalah pembunuhnya. Haha. Ye Lingtian tersenyum ringan. Menatap langsung ke mata Mu Changkong tanpa rasa takut, dan berkata pada saat yang sama, "Yang jahat duluan," mengeluh, "Hua Fei yang ingin menyenangkan keluarga Jiang dan datang untuk menyusahkanku. Jika aku tidak pandai kungfu, aku akan dipukuli sampai mati olehnya. Sekarang kamu menjadi hitam dan putih, dan kamu masih ingin menggigitku kembali." Mu Changkong tidak langsung menjawab Ye Lingtian, sebaliknya, topiknya diubah. "Hari ini, kamu berani datang dari jaring, kamu sedikit berani, hanya saja di dunia seni bela diri Tianan Provinsi. Sekte primordial adalah surga, ahahaha." Ye Lingtian tampaknya telah mendengar beberapa lelucon besar, tertawa terbahak-bahak, dan berkata dengan sangat mendominasi, "Jika Anda bercampur dengan Yuan Men, Anda benar-benar dunia seni bela diri di Provinsi Tianan. Dan hari ini saya akan menghancurkan ini, Tuhan." Murid-murid Hun Yuan Men yang hadir juga merasakan dominasi Ye Lingtian. Banyak orang marah, dan tidak bisa menahan diri untuk memarahi, "Bajingan, Anda benar-benar berani berbicara dengan gila, sombong sekali." "Ya Tuhan, ini pertanyaan apakah Anda bisa keluar dari gerbang gunung hidup-hidup hari ini?" Jelas tampilan dominan Ye Lingtian membuat banyak murid Sekte Hun Yuan tidak puas. Bab 814 melihat kinerja murid-murid ini, Mu Changkong sangat puas. Orang tua ini adalah penguasa tertinggi, dan dia memiliki 5 penatua, 18 wali, dan 36 menteri tamu. Ini adalah negara dan yayasan yang telah dihabiskan oleh orang tua ini. Dekade bekerja keras, bagaimana Anda bisa menghancurkannya? Para murid mematuhi perintah, "Biarkan anak ini hari ini memiliki pengalaman yang baik dari kekuatan Anda." Ikuti perintah tuannya. Ribuan murid yang hadir meraung pada saat yang sama. Ho ho ho. Ho ho, suaranya mengerikan. Rumah-rumah besar di sekitarnya tampaknya terbalik oleh momentum ini. Tepat setelah auman itu jatuh, semua murid sekte primordial, termasuk 5 tetua, setiap orang memelototi Ye Lingtianyi, pada saat yang sama mengambil langkah maju. Satu boom, langkah ini diambil, dan tanah benar-benar bergetar, dan momentumnya seperti pelangi, seolah-olah seluruh gunung Kincang bergetar 3 kali. Tekanan besar membuat wajahnya sedikit jelek, tapi Wei Lei tidak ingin melemahkan momentumnya. Dia juga tidak ingin kehilangan wajah Ye Lingtian. "Bocah bau, kamu mungkin tidak tahu bahwa sekte primordial kami memiliki teknik kultivasi yang memungkinkan kekuatan batin setiap murid untuk bertemu, bahkan jika kamu memilikinya, beberapa kekuatan. Bagaimana kamu bisa bersaing dengan ribuan orang?" Mu Changkong memandangnya dengan dingin, melihat Ye Lingtian. Dia menjelaskan dengan sangat bangga, "Itu hanya sekelompok rakyat jelata. Di mataku, Ye, itu bukan apa-apa." Ye Lingtian meletakkan tangannya di punggungnya. Wajahnya tenang dan tenang. Mu Changkong mendengus dingin, "Karena kamu berpura-pura tenang dan mencoba berani, maka kamu bisa merasakan kekuatan sekte primordialku." Semua murid mendengarkan perintah, mengumpulkan kekuatan mereka, dan mengerahkan paksaan. Mendengar Mu Changkong setelah perintah, ribuan prajurit di sekte Hun Yuan mempercepat energi internal mereka, dan banyak master energi gelap meledak menjadi momentum yang luar biasa. Secara bertahap, energi dalam dari beberapa murid energi gelap keluar dan berkumpul dengan yang lain, seperti ratusan sungai yang bertemu dengan laut. Itu langsung berubah menjadi gelombang yang mengamuk, menekan Ye Lingtian. Boom, roh ribuan orang, serta kekuatan batin banyak master gelap, tiba-tiba mengembun, dan kekuatan ini sangat menakutkan. "Nave,
Pohon yang menjulang tinggi yang telah tumbuh selama ratusan tahun ditekuk oleh momentum ini, batangnya merangkak di tanah, dan daun-daun berjatuhan satu demi satu. Awan di langit juga tersapu oleh momentum ini, menunjukkan langit biru yang dalam. Di atas bumi, ada 4 volume debu yang mengambang, seperti gelombang udara yang mengalir deras. Wei Lei, Huei peringkat kelima yang telah mengalami ratusan pertempuran, saat ini goyah, dan beberapa tidak dapat bertahan lagi. Meskipun dia merangsang kekuatan batinnya untuk melawan kekuatan ini, dia masih mundur lebih dari 10 langkah dan hampir tidak berdiri diam sampai punggungnya menempel ke dinding. Mu Changkong sangat percaya diri, bahkan seorang Grandmaster dari alam yang sama dengannya tidak dapat menahan kekuatan ribuan orang yang bergabung. Namun, tiba-tiba, Ye Lingtian masih berdiri dengan bangga di depan orang banyak, dengan punggung lurus, seperti tombak yang menembus langit. Tidak peduli seberapa besar angin dan ombak, itu tidak dapat mengalahkannya. Dia memandang orang-orang di depannya, dengan ekspresi jijik di wajahnya, dan berkata dengan keras, "Sihir macam apa?" Bab 815 Komentar Ye Lingtian, seperti guntur, meledak di telinga semua orang di arena. Sejak berdirinya Hunyuanmen, ini adalah pertama kalinya orang seperti ini mengkritik praktik Hunyuanmen, seolah-olah di mata Ye Lingtian, paksaan yang dilakukan oleh ribuan murid di sekte Hunyuan bukanlah apa-apa. Ini yang Hunyuanmenmu sebut sihir, itu tidak masuk akal. Ye Lingtian sangat menghina. Pada saat ini, Wei Lei telah dipaksa ke posisi tembok oleh kekuatan besar. Namun, Ye Lingtian masih mengangkat kepalanya, seolah-olah terkejut, tidak peduli bagaimana angin dan ombak menyerang. Aku berdiri diam, ribuan tahun, masih sama. Mendengar kata-kata Ye Lingtian, banyak murid sekte Hunyuan berdiri di atas batu yang tidak bisa jatuh dalam badai selama 2 hari, marah dan kaget. Kemarahan adalah bahwa anak ini sangat percaya diri, bahkan pada saat ini, dia berani berbicara dengan arogan, meremehkan keajaiban Hunyuanmen dan membuat mereka merasa sangat malu. Yang mengejutkan adalah bahwa kekuatan Ye Lingtian sangat luar biasa sehingga bahkan di bawah ribuan orang yang bekerja bersama, dia tidak terpengaruh sama sekali. Tidak heran dia dapat membunuh Hua Feiyang. Kekuatannya tidak dapat diremehkan. Karena Mu Changkong, sejak gerbang Hunyuan dibangun, itu telah menjadi tempat suci seni bela diri di Provinsi Tianan. Pejuang yang tak terhitung jumlahnya memberi hormat, dan sekte seni bela diri lainnya tidak berani datang untuk menantang. Bahkan jika ada sedikit gesekan dengan sekte lain, sekte primordial dapat dengan mudah menyelesaikannya dengan mengirimkan sebagian besar ahli di tingkat perlindungan. Tapi kali ini, Hua Fei yang pertama mati di tangan Ye Lingtian, dan sekarang semua orang bergabung untuk menekan, tetapi mereka tidak bisa membantunya. Mungkinkah Ye Ling begitu polos dan kuat? Dia masih muda. Jadi apakah dia dan master yang kuat? Banyak murid sekte Hunyuan mulai memiliki keraguan di hati mereka. Baru saja Mu Changkong sendiri mengatakan bahwa setelah energi gelap dari ribuan murid di bawah sektenya bersatu, bahkan Grandmaster akan merasa sangat sulit. 9 Tapi melihat Ye Lingtian, dia tampaknya mudah. Ini bukan Grandmaster, dan alam macam apa ini? Pada saat ini, melihat Ye Lingtian mengatasi dengan begitu mudah, wajah Mu Changkong menjadi sedikit lebih serius, dan dia sangat menghormatinya. Beberapa poin, meskipun dia tidak tahu bagaimana Ye Lingtian melakukannya, tidak diragukan lagi bahwa dia memang jauh lebih kuat daripada Hua Feiyang dengan kekuatannya saat ini. Hua Feiyang mati di tangannya. Itu tidak salah, nak. Sepertinya memang benar bahwa lelaki tua itu telah meremehkanmu. Dengan kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda, kamu juga dianggap sangat berbakat dan luar biasa. Mu Changkong menghela nafas dari bawah jantung. Ye Lingtian tersenyum dingin dan berkata, "Hari ini, surga, saya datang ke Hunyuanmen, bukan untuk mendengarkan Anda memuji kekuatan saya." Mu Changkong mengabaikan sikap Ye Lingtian, tetapi mengikuti kata-katanya sendiri dan melanjutkan. "Mungkin di seluruh Gritsia, seorang master seperti Anda langka keberadaan. Jika Anda memberimu 10 tahun lagi, mungkin kamu akan tumbuh menjadi eksistensi yang bahkan orang tua itu harus menghormatinya." Sampai saat ini, Mu Changkong masih belum mengetahui identitas Ye Lingtian dan kekuatan aslinya. Jika dia tahu, dia tidak akan mengatakan kata-kata seperti itu.
Ye Lingtian adalah penguasa tertinggi di barat daya Daxia, dan pasukannya tidak terkalahkan. Tuhan adalah keberadaan yang harus dia hormati. Mu Changkong melirik Ye Lingtian dengan dingin. Mata tiba-tiba berubah menjadi sengit, percakapan berubah, tapi sekarang, Anda jauh dari memenuhi syarat untuk memandang rendah para pahlawan dunia. Apakah Anda ingin mengandalkan kekuatan keduanya untuk menantang seluruh sekte primordial? Salah satu muridmu bisa menenggelamkan kalian semua dengan satu ludah. Bahkan sebagai Grandmaster, Mu Changkong masih mengandalkan kekuatan para murid sekte, tapi dia membuat kesalahan. Dengan kekuatan Ye Lingtian, tidak peduli berapa banyak musuh, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Keluarga Cao adalah contoh yang baik. Pada saat itu, di luar rumah keluarga Cao, ratusan elit mengepung dan membunuh Ye Lingtian, tetapi dia dengan mudah membunuh mereka semua. Bab 816 di hadapan kekuatan absolut, kuantitas tidak ada artinya. Dihadapkan dengan pernyataan puas diri Mu Changkong, Ye Lingtian menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, "Saya pikir Anda pasti telah membuat kesalahan." Oh, Mu Changkong mengangkat alisnya. Dia berpikir bahwa Ye Lingtian menghalangi. Tidak peduli apa, sekte primordial juga memiliki warisan lebih dari 10 tahun, terutama 5 tetua. Kekuatan masing-masing tidak boleh diremehkan, bahkan jika kekuatan Ye Lingtian tidak buruk. Menghadapi begitu banyak lawan pada saat yang sama, sulit untuk memiliki peluang untuk menang. Mu Changkong hendak tertawa puas dan berkata, "Kamu memang seperti itu. Siapa yang tahu saat berikutnya?" Ye Lingtian berkata lagi, "Pertama-tama, Lei Zi hanyalah rombongan saya, dan saya takut berurusan dengan kekuatan Anda 9 kecil di sekte Hunyuan, sekte primordial kecil. Saya tidak perlu menggunakan tangan orang lain. Saya cukup. Kedua, ini bukan tantangan. Paling-paling, saya sedikit mengangkat tangan dan membunuh seekor lalat." 2 kata. Anda jauh dari kualifikasi. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Setiap murid dari sekte primordial sangat marah. Tapi dia tidak menyangka Ye Lingtian begitu arogan. 9 Dia adalah master hebat dari satu generasi, master seni bela diri, dan makhluk tertinggi di Tianan. Bahkan tokoh besar seperti Gubernur Tianan dan Marquis of Zongyong memperlakukannya sebagai tamu kehormatan. Dalam lebih dari 10 tahun sejak berdirinya Hunyuanmen, tidak ada yang berani bersikap tidak sopan padanya, dan tidak ada yang berani meremehkan sektenya. Ye Lingtian menamparkan wajahnya di depan semua murid sekte Hunyuan. Yang disebut pembunuhan dan eksekusi hanya itu, tidak peduli apa yang dikatakan Mu Changkong. Ye Lingtian memiliki sikap yang sangat menghina. Yang paling penting adalah bahwa banyak murid tiba-tiba menemukan bahwa dia memiliki modal untuk menghina. Pemaksaan yang dilakukan oleh ribuan murid barusan tidak dapat membantu Ye Lingtian. Tapi sekarang, ucapan Ye Lingtian sama sekali mengabaikan Mu Changkong, ketua sekte. Sejak Ye Lingtian melangkah ke gerbang gunung, gerbang Hunyuan tampaknya telah menderita dan dihancurkan olehnya sepanjang waktu. Selama mereka berasal dari klan primordial, mereka menahan napas di dalam hati. Kata-kata Ye Lingtian membuat kemarahan mereka mencapai titik tertinggi. Tidak hanya Mu Changkong, tetapi para tetua, wali, dan banyak murid di sebelahnya juga marah, dan diarahkan ke Ye1. Lingtian mengutuk dengan keras, "Bocah bau, kamu benar-benar berani berbicara dengan gila. Kamu bajingan. Orang macam apa master sekte itu? Dan keberadaan tingkat tinggi seperti apa sekte primordial? Bagaimana kamu bisa berkomentar dengan santai, cepat dan beri aku tutup mulut, lalu berlutut dan bersujud untuk meminta maaf?" Ribuan murid memarahi Ye Lingtian hampir bersamaan. Pada saat ini, seorang penatua yang mengenakan jubah biru dengan pedang yang tergantung di pinggangnya menawarkan diri, "Tuan sekte, anak ini terlalu sombong. Dia pantas mati karena dosa-dosanya. Biarkan aku mengambil tindakan dan langsung menekannya dan mendapatkan kulitnya." Sempit, satu centang tulang berdarah. Bab 817 Mu Changkong mengandalkan identitasnya, dan tidak ingin memimpin Ye Lingtian, dan murid-muridnya tidak dapat menemukan kandidat yang cocok, karena Ye Lingtian dapat membunuh Hua Feiyang, maka murid inti Mu Changkong jelas bukan lawannya. Biarkan mereka melawan Ye Lingtian sendirian, dan mereka akan mati. Tepat pada saat ini, Tetua Lu, salah satu dari 5 tetua,
berinisiatif untuk mengundang Ying keluar. Jika Penatua Lu tidak mengambil inisiatif untuk angkat bicara, bukanlah tugas yang mudah untuk mengiring para penatua ini. Para tetua memiliki status bangsawan dan kekuatan yang kuat, berbeda dari murid-murid itu. Mereka semua memiliki harga diri mereka sendiri dan tidak akan mau mematuhi perintah Mu Changkong. Penatua Lu mengambil inisiatif untuk bertarung, tetapi itu menyelamatkan banyak masalah bagi Mu Changkong, Elder Lu. Karena itu masalahnya, saya akan menyusahkan Anda untuk mengambil tindakan. Biarkan anak ini tahu betapa kuatnya aku di sekte primordial. Mu Changkong berkata dengan suara yang dalam. Dia sangat yakin tentang kekuatan Elder Lu dan percaya bahwa tidak ada masalah dengan Elder Lu mengambil Ye Lingtian. Ikuti perintah dari Tuan. Penatua Lu dengan hormat segera setelah Mu Changkong melambaikan tangannya. Murid-murid di sekitarnya menjauh. Jie Penatua Lu tertawa aneh dan berjalan keluar dari kerumunan. Matanya tertuju pada Ye Lingtian, seperti ular beludak ganas menatap mangsanya. Dia memiliki hidung bengkok, janggut putih, wajah yang terlihat sepanjang wajah kuda, dan tulang pipi agak tinggi, sedikit lebih kejam. Dia tinggi dan kurus dalam jubah cian, matanya berkedip dari waktu ke waktu, dan dia tidak baik pada pandangan pertama. Di pinggangnya tergantung pedang ramping dengan bentuk khusus, bukan emas atau besi, dan saya tidak tahu bahan apa yang terbuat dari saluran, terbuat dari generasi. Ada 5 penatua di sekte Hunyuan. Tidak satupun dari mereka adalah penatua umum. Dia terobsesi dengan ilmu pedang pada hari kerja, dan dia tidak membuat banyak penampilan, tetapi prestise di sekte sangat tinggi. Melihat inisiatif Tuk keluar, banyak murid mulai heran. Hei, tetua Lu menembak, anak itu sudah mati, dan dia pasti tidak akan bisa mengambil pedang. Lu adalah teknik menghunus pedang, yang pamungkas, pedang berlumuran darah, tidak pernah meleset. Itu dikenal sebagai pedang menembus jantung. Penatua Lu terobsesi dengan ilmu pedang pada hari kerja. Hari ini, dia akan menggunakan darah Ye Lingtian untuk mencuci pedangnya. Penatua Lu berjalan keluar dari kerumunan di depan Ye Lingtian. Banyak murid bersemangat, dan mulai membual tentang betapa menakjubkan ilmu pedangnya. Ada juga banyak murid yang akrab dengan Penatua Lu dan mulai bual tentang perbuatan baik masa lalunya. Dikatakan bahwa beberapa tahun yang lalu, 3 penguasa dari puncak kekuatan gelap mengepung Penatua Lu pada saat yang bersamaan, dan mereka begitu arogan sehingga mereka mengancam akan memenggal tangannya sehingga dia tidak bisa lagi menggunakan pedang. Tapi aku tidak menyangka bahwa dia akhirnya dilawan olehnya dengan pedang. Bunuh, bukan apa-apa. Kamu tidak tahu, Penatua Lu juga memiliki pengalaman melawan Grandmaster. Grandmaster hancur. Penangkapan Penatua Lu ilmu pedang kehidupan telah mencapai puncak keunggulan. Dan dalam hal ilmu pedang saja, tidak banyak orang yang dapat dibandingkan dengan dia di seluruh Tianan. Dikabarkan bahwa dia telah menaklukkan banyak orang. Sekte dengan 1 pedang dan 1 pedang. 9 perbuatan Penatua Lu. Meskipun itu bukan rahasia, murid biasa tidak dapat berhubungan dengan para tetua, dan mereka tidak tahu banyak. Ketika saya mendengarnya dari beberapa teman sekelas saya hari ini, saya kagum dan mengaguminya lebih dari sebelumnya. Penatua Lu tak terkalahkan. Bunuh Ye Lingtian, perkasa. Banyak murid sekte Hunyuan berteriak keras. Bab 818. Melihat adegan ini, Mu Changkong sedikit mengernyit, menunjukkan ekspresi tidak senang di wajahnya. Jika status Elder Lu di hati murid-muridnya terlalu tinggi, dia, Master Sekte, tidak akan terlalu senang. Namun, sekarang ada musuh bersama di depan. Mu Changkong secara alami tidak akan mengatakan apa-apa. Di sisi lain, ketika Penatua Lu mendengar pujian dari murid Sekte Hunyuan, dia tenang di permukaan, tetapi sudut mulutnya sedikit naik, mengungkapkan harga dirinya. Sekte Hunyuan baru didirikan selama lebih dari 10 tahun. Itu hanya sekte baru dengan latar belakang yang mendalam. Elder Lu awalnya adalah keturunan dari Sekte Tian San Kuai-jian dan memiliki kekuatan master setengah langkah kemudian. Dia direkrut oleh Mu Changkong dan dijanjikan banyak keuntungan. Baru kemudian dia bergabung dengan sekte primordial dan menjadi seorang lebih tua. Dalam hal kekuatan, ia dapat berada di peringkat 3 teratas di sekte tersebut. Kedua setelah Master Sekte Mu Changkong dan sesepuh lainnya.
yang dapat digambarkan sebagai kuat, tak tertandingi. Selain itu, apa yang dikultivasikan Penatua Lu adalah pedang cepat, ilmu pedang pembunuh tajam dan tak tertandingi, ditambah pedang yang bagus di tangan, dalam duel. Semacam ini, seringkali dapat mengambil banyak keuntungan. Faktanya, dalam 10 tahun terakhir, setiap kali Elder Lu berhadapan dengan orang lain, dia pada dasarnya tidak pernah kalah. Dia memiliki keyakinan mutlak dalam ilmu pedangnya. Di antara teriakan para murid Sekte Hunyuan, Penatua Lu melangkah maju dan hanya berjarak 5 langkah dari Ye Lingtian. 5 langkah lagi, bahkan Mu Changkong sendiri tidak akan membiarkan Elder Lu begitu dekat dengannya. Selama dalam 5 langkah, ilmu pedang mematikan Elder Lu dapat mengerahkan kekuatan terbesarnya. Seringkali ketika pedang dihunus, kepala musuh jatuh ke tanah, tidak ada pengecualian. Saat menghadapi Ye Lingtian, Elder Lu tidak hanya tidak takut atau gugup, tetapi malah terlihat arogan dan menatap Ye Lingtian, dan berkata dengan sangat arogan, "Bocah bau, kamu sendirian, dan kamu agak berani untuk menantang sekte primordial kami. Namun, kekuatan sekte primordial saya di luar imajinasi Anda. Apa yang Anda mampu jangan ragu untuk menggunakannya." Di wajah dari keributan ini, Ye Lingtian tidak mengubah ekspresinya dan tetap tenang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, tanpa terlihat memancarkan aura seorang master. "Bocah bau, apa yang masih kamu lakukan? Apakah kamu takut dengan orang tua itu?" Melihat bahwa Ye Lingtian tidak berbicara atau tidak melakukan apa-apa, Tetua Lu berseru. Murid-murid lain dari sekte primordial juga mengikuti. "Kamu bocah, jika kamu tidak berani mengambil tindakan, berlutut dan mohon belas kasihan." Orang ini masih mengoceh dengan liar sekarang, dan sekarang menghadap Penatua Lu. "Dia kamu benar-benar ketakutan, kamu menjadi bodoh." Kupikir itu luar biasa, tapi itu hanya bantal bersulam. Menghadapi teguran ini, Ye Lingtian tidak hanya tidak marah, dia bahkan ingin tertawa. Dia adalah dewa perang yang tak terkalahkan di ketentaraan, dengan kekuatan maha kuasa, menyapu segala arah. Dia adalah yang tertinggi tak tertandingi di barat daya, dengan jutaan pasukan, dan kekuatannya mengerikan. Semua tentang tindakan heroiknya, ketika dia berjalan di sungai dan danau saat itu. Saya tidak tahu berapa banyak master kacau yang jatuh, bahkan ibu kota dari pemimpin seni bela diri jatuh ke pasir dan membenci Jiu Quan. Tapi sekarang, sekelompok semut dari sekte primordial akan meneriakinya. Itu konyol. Tiba-tiba, Ye Lingtian mengangkat matanya sedikit, menatap Elder Lu di depannya, dan berkata dengan dingin, "Kamu terlalu lemah. Aku takut kamu akan keluar. Jika kamu bererak, kamu akan mati. Jadi, kamu harus menggunakan pedangmu dulu." Bab 819. Meskipun suara Ye Lingtian tidak terdengar, namun terdengar seperti guntur di telinga semua murid sekte Hunyuan. Gila, mereka belum pernah melihat orang yang arogan seperti itu. Anda tahu, Ye Lingtian sedang menghadapi tetapi Penatua Lu, yang dikenal sebagai pedang yang menusuk hati, sangat dekat. Tidak mungkin baginya untuk mengambil pedang Tetua Lu. Semua murid yang hadir marah dan memarahi. "Nak, jangan sombong." Penatua Lu bergerak. "Sama sekali tidak ada ruang bagimu untuk bertahan hidup. Kamu tidak perlu sombong. Jadi matilah dengan patuh." Penatua Lu bahkan lebih marah, seolah-olah dia sedang dengan penghinaan besar. Wajahnya memerah. "Bocah bau, kamu sangat sombong. Jangan berpikir bahwa jika kamu memiliki beberapa keterampilan, kamu dapat meremehkan para pahlawan dunia. Meskipun kamu mengalahkan Hua Fei Yang, kekuatan orang tua ini tidak sebanding dengan Hua Fei Yang. Percaya atau tidak, lelaki tua ini hanya membutuhkan satu pedang untuk menjatuhkan kepalamu." Aura tubuh Tetua Lu langsung menjadi sangat kuat. Berhenti bicara omong kosong. Ye Lingtian memotongnya secara langsung. "Sekarang, gunakan gerakan terkuatmu untuk menyerangku. Jika tidak, kamu tidak akan memiliki kesempatan. Bocah bau, karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu." Lu de mata tetua menyipit, dan dia memandang Ye Lingtian seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Ribuan murid yang menyaksikan pertempuran berteriak serempak. "1 bunuh dia. 2 ayo, bunuh anak ini untuk membalaskan dendam kakak senior Hua." Tiba-tiba, mata Tetua Lu membeku, saat dia meraih gagang di pinggangnya dengan tangan kanannya, seolah-olah dia telah berubah pikiran.
Matanya penuh dengan tatapan mata yang tak tertandingi, kecemerlangan. Ini adalah pendekar pedang yang tiada taranya, dan hanya ketajamannya yang bisa mekar. Melihat pemandangan ini, Mu Changkong dan para tetua yang tersisa hanya bisa menganggukkan kepala dan memuji. Alam kendo tetua Lu, seperti yang diharapkan, telah bangkit kembali dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang telah mencapai puncaknya, telah mencapai keadaan manusia dan pedang dalam satu pedang King Hong di tangannya adalah salah satu dari 10 pedang terkenal dari sekte pedang cepat Tianshan, bahkan banyak ahli pedang di tingkat master tidak dapat memperoleh pedang seperti itu. Memang, pedang King Hong memotong besi seperti lumpur, itu adalah senjata ajaib yang langka, meniup rambut dan mematahkan rambut, memotong besi seperti lumpur, itu sangat berharga, tetapi 10.000 emas tidak mudah. Semua tetua mengagumi pedang King Hong, dan murid-murid lainnya bahkan lebih iri dan berseru, "Ya Tuhan, ini adalah pedang King Hong dari sekte pedang cepat Tianshan." Satu melihat teksturnya, itu pasti pedang yang tiada taranya. Jika kamu bisa menyentuh pedang King Hong, aku tidak akan menyesal dalam hidupku. Elder Lu seperti yang diharapkan dari seorang Master Kendo. Anda bisa mendapatkan senjata ajaib seperti pedang King Hong. Hari ini, dia pasti akan menunjukkan kepada kita satu ilmu pedang yang didemonstrasikan. Mendengar seruan iri dari para murid ini, Elder Lu cukup bangga. Butuh banyak upaya baginya untuk mendapatkan pedang King Hong ini tahun lalu. Dengan pedang di tangan, kekuatan Penatua Lu setidaknya dapat meningkat sebesar 20%. Ye Lingtian juga melihat pedang King Hong. Tapi dia tidak peduli, senjata ajaib apa, pedang terkenal apa, di matanya. Itu tidak layak disebut, ini benar-benar luar biasa. Bab 820. Anak itu terlalu arogan. Jika Penatua Lu serius, kekuatan pedang sudah cukup untuk menembus ki pelindung dari Grandmaster, dan bahkan lelaki tua ini hanya bisa menghindari ujungnya untuk sementara. Mu Changkong berkata dengan suara yang dalam, "Saya melihat anak ini, tidak dapat dihindari bahwa dia akan mati hari ini." Seorang penatua memberikan pendapatnya. Penatua asing lainnya mendengus dingin. Orang sombong ini berani memprovokasi seluruh sekte kita, dan kita harus menggunakan darahnya untuk menghilangkan rasa malu. 11 hari ini, dia harus mati. Hampir semua orang optimis tentang hal itu. Penatua Lu berpikir bahwa dia memiliki pedang di tangannya, dan kekuatannya sendiri sangat kuat. Jadi dia akan memenangkan pertempuran ini. Di kejauhan, Wei Lei hanya bisa mencibir setelah mendengar kata-kata para tetua ini dan murid-murid primordial sekte. Mengingat ini selama bertahun-tahun, Ye Lingtian telah membunuh kuartet di medan perang perbuatan. Setahun yang lalu negara Huo Luo berteriak di perbatasan. Ye Lingtian memimpin pasukan Hu Ben, menyerbu ribuan mil dan menghantam ibu kota negara Huo Luo, membunuh banyak master terkenal di sepanjang jalan. Hampir membuat seluruh negara Huo Luo ketakutan. Beberapa tahun yang lalu, Ye Lingtian bahkan muncul ketika kepala marsial Dao dalam masalah, dan dengan berani memenggal kepalanya untuk menyelesaikan krisis kerusuhan sipil di Daxia. Setelah kembali ke Laut Cina Timur, di hadapan provokasi para prajurit Jepang, Ye Lingtian berada di puncak Gunung Fengqi, menggunakan Great Summer Dragon Sparrow, untuk langsung menebas prajurit perkasa di negara bagian Jepang di bawah pedang. Perbuatan semacam ini, hanya memilih satu item, itu sudah cukup untuk membuat nama untuk diri sendiri dan membuat sensasi di seluruh musim panas. Tetapi bagi Ye Lingtian, tampaknya sangat santai, tidak hanya memenggal kepala seni bela diri yang kuat dari negara Jepang, tetapi juga memenggal kepala seni bela diri. Dia tampak sangat santai dan bebas. Dia memimpin pasukan Hu Ben untuk mengejutkan negara Huo Luo, dan bahkan membunuh tuan yang tak terhitung jumlahnya. Dibandingkan dengan tuan-tuan yang mati di tangan Ye Lingtian, Penatua Lu belaka benar-benar bukan apa-apa. Terlebih lagi, Ye Lingtian memiliki status terhormat. Dia bukan hanya penguasa tertinggi di barat daya, tetapi juga mitos seni bela diri, orang nomor 1 dalam daftar naga musim panas hebat. Dan jelas bukan sesuatu yang bisa ditandingi oleh Lu yang lebih tua. Dengan mungkin ada ribuan orang seperti Penatua Lu di Daxia, tetapi dalam mitologi seni bela diri dan peringkat teratas naga, Daxia hanya memiliki satu dan hanya satu. Wei Lei berpikir, begitu banyak master mati di tangan Ye Lingtian,
Penatua Lu ini benar-benar tidak tahu dari mana keberanian itu berasal, dan dia sebenarnya ingin bertarung satu lawan satu. Saya benar-benar tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Orang tua ini tidak mengambil keuntungan dari Anda. Hari ini, saya akan membiarkan Anda mati dengan jelas dan diyakinkan. Setelah mengatakan ini, Penatua Lu melangkah mundur ratusan meter dan mengambil inisiatif untuk membuka jarak antara Ye Lingtian dan Ye Lingtian. Dalam adegan ini, Penatua Lu menunjukkan kesombongannya dan segera membuat para murid Sekte Hunyuan bertepuk tangan berulang kali. Saya tidak tahu berapa lama, dan akhirnya, Penatua Lu selesai mengisi daya, wosh, tubuhnya melesat seperti pelangi putih yang menembus matahari dan meteor yang menabrak bulan, dan kecepatannya luar biasa. Semua orang hanya merasakan bunga di depan mata mereka, dan bayangan melintas di depan mereka, kecuali Mu Changkong dan beberapa penatua. Orang lain tidak bisa melihat gerakan Penatua Lu sama sekali. Ada teriakan pedang di udara, tak tertandingi dan tak terbendung. Penatua Lu tiba-tiba menghunus pedangnya, dan bahkan udara pun terbelah. Saya dibutakan untuk beberapa saat, dan tidak berani melihat langsung. 50 meter, 30 meter, 10 meter. Ujung pedang King Hong menunjuk ke dada kiri Ye Lingtian. Menghadapi pedang Elder Lu, akar kaki Ye Lingtian tidak bergerak, dan tidak ada menghindar. Artinya, seolah menembus jantung dengan pedang. Nak, beraninya kamu menjadi begitu sombong, mencari kematian. Penatua Lu tampaknya dihina, ketika kekuatan batin di tubuhnya berada pada saat yang kritis. Mata Ye Lingtian cerah, dan dia akhirnya menuangkan pedang dengan liar. Yu pindah.